baik ya teman-teman. Kembali lagi di sisi lain, masih bersama kita di sisi lain. Sekarang kita udah sampai di tempat lokasi yang kita bicarakan waktu kita podcast kemarin ya teman-teman ya. Sekarang di sini kita udah sampai di bangunan kosong, rumah kosong yang udah kita omongin waktu kita podcast kemarin. Sekarang kebetulan ada narasumber kita yang ingin bercerita sedikit tentang bangunan rumah kosong ini, apa saja yang ada di sini, rumor-rumor apa saja yang ada di sini. Nanti kita langsung tanyakan langsung sama si narasumber. Oke, baik teman-teman, kita sekarang panggilin narasumber kita. Untuk narasumber kita persilahkan untuk masuk. Oke, baik teman-teman ya, di sini sudah kita kehadiran narasumber kita. Kita perkenalkan dulu narasumber kita. Baik, narasumber kita dengan siapa? Pak Gusti Ngurah. Pak Gusti Ngurah. Ya. Dengan Haji Ngurah kita ya. Karena di Hindu dengan Pak Gusti Ngurah kita sebut dengan Haji Ngurah ya teman-teman ya. Di sini Haji Ngurah ini ingin bercerita tentang bangunan ini, tentang rumah kosong ini, apa saja yang ada di sini, apa saja yang terjadi di sini. Baik teman-teman, kita langsung tanya aja. Oke Ji, di sini kalau rumor-rumornya untuk bangunan inilah yang menurut Aji dan Aji sebagai warga setempat di sini, pernah nggak sih mendengar rumor-rumor tentang bangunan ini, apa yang ada di bangunan ini? Ya, begini ceritanya, di sini ini dulu kan ditempati sama, ada dulu seorang tukang bangunan ya. Tukang bangunan, teman kan beliau sekarang ya nggak tahu pindah entah kemana. Sedangkan rumah ini dulunya kan kosong udah lama kan gitu posisinya, nggak ada yang berani menempati karena posisinya di sini jauh dari perumahan warga kan gitu. Terus sekarang ya sampai sekarang ini sih belum ada yang berani lagi menempati karena katanya ya di sini sering terjadi hal-hal yang di luar nalar kan begitu ceritanya orang-orang sih. Memang yang sendiri sebagai masyarakat sini ya kalau melewati jalur sini memang ya sering ada gangguan, kata kawan-kawan juga demikian juga ya. Ya di sini memang lokasinya karena jauh dari pemukiman warga, terus di sini memang terkenal dari dulu angkernya. Angker ya. Oke, baik teman-teman ya. Memang seperti yang Haji bilang, di sini memang jauh dari pemukiman warga teman-teman. Di samping itu di sini juga ada rawa teman-teman, ada rawa. Jadi itu mungkin yang menyebabkan tempat ini agak aneh teman-teman, agak mistis lah gitu. Karena kepercayaan kita ini di sini di mana suatu tempat itu dilintasi atau ada rawa di pekarangan rumah itu, di suatu tempat rumah itu biasanya teman-teman ya, biasanya di sana ada suatu hal yang memang agak ganjil. Sekarang saya mau tanya, sekarang saya mau tanya sama Aji, gosip-gosipnya di sini nih apa sih yang biasanya sering nampak terlihat ya. Di sini sih kata warga setempat, setahu tiang sih ya ada berupa wujud pocong, wujud kuntilanak, terus ya sundel bolong, segala macam. Ya wajar lah di sini karena lokasinya memang jauh dari pemukiman warga. Terus di sini juga ya ibaratnya lokasinya memang strategis untuk ditempati untuk hal-hal yang demikian, jadinya ya wajar. Yang penting kan kita sebagai masyarakat selama dia tidak mengganggu, kita di sini juga cuma bikin hiburan untuk masyarakat kan ya, mudah-mudahan biar kita saling menghormati, saling menjaga kan gitu, kestabilan alam ya, mudah-mudahan nanti acara ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada halangan apapun. Baik, makasih buat Aji. Gini ya, kita tegasin teman-teman ya, di sini kita konten sisi lain ini kita tegasin lagi, kita bukan niat untuk menantang atau untuk mengganggu siapapun yang menghuni di sini.
kita hanya untuk memastikan apakah rumor itu benar dan tidaknya. Kalau memang itu benar, biarkan itu adanya. Kalau memang itu tidak, ya kita nanti bisa bicarakan tidak, gitu ya teman-teman. Baik, oke, percakapan kita mungkin sama Haji Ngurah di sini cukup. Kita langsung masuk ke seksi uji nyali teman-teman ya. Tapi sebelum seksi uji nyali ini teman-teman, Haji Ngurah ini perlu kita tahu ya, Haji Ngurah ini memiliki suatu bisnis yang di bidang otomotif. Buat teman-teman nantinya yang mau atau memodifikasi mobil teman-teman, atau memperbaiki mobil teman-teman, ataukah itu motor dan lain sebagainya tentang otomotif, bisa hubungi Haji Ngurah ini yang bertempat di RH4, RT4, RW4 ya Ji ya? Iya. Nah, baik teman-teman, kita langsung aja ke seksi uji nyali teman-teman. Baik ya teman-teman, kita udah sampai di ruangan explore kita. Maaf untuk tadi, maksud saya itu bukan uji nyali dulu ya kita, karena ini tumben dan artinya baru lagi untuk ada narasumber. Kita lupa, biasanya kita explore langsung uji nyali, dan ini ada narasumber, maka itu saya tadi bilang uji nyali langsung, padahal kita explore dulu. Maaf teman-teman, buat teman-teman. Nah sekarang kita mau explore sama Haji nih tentang ruangan per ruangan gitu, tentang bangunan rumah ini. Ayo teman-teman, kita lihat gimana sih kondisi bangunan rumah ini. Ayo teman-teman. Ini ya teman-teman. Di sini ada ruangan kecil ya teman-teman. Ada ruangan per ruangan. Kita juga nggak tahu nih. Kalau menurut Haji ini dulunya ruangan apa sih Ji? Ini sih dulu sebenarnya sih rumah biasa. Cuman sekarang waktu dulu setelah disewa sama yang pengelola di sini kan dulu kan pernah dipakai untuk karaoke Hiburan ya Ji ya. Kemungkinan ruangan ini ya dimanfaatkan untuk Karaoke. untuk karaoke. Jadinya ya lambat laun ya beginilah ya. Kan, ya dulunya bekas untuk ajang-ajang senang-senang kan. Iya. Nggak tahu kita efek sampingnya dari acara dulu kan, imbasnya ke masyarakat ya begini. Iya. Oke ya teman-teman, sekarang kita lanjut aja explore untuk ruangan berikutnya teman-teman. Ayo. Ini ruangannya memang nggak besar ya teman-teman, memang nggak besar, kecil-kecil. Ukurannya barangkali ini teman, mungkin cuman 3x3 ya teman-teman, cuman 3x3. Kita juga kurang paham, Haji juga mungkin ini warga setempat. Haji sebagai warga setempat ini bangunan ini disewa, yang tadinya rumah dan disewa dimanfaatkan sebagai tempat hiburan teman-teman. Jadi mungkin direnovasi atau gimana dulunya menjadi tempat kayak gini. Ayo kita masuk ke ruangan berikutnya teman-teman. Misi. Kalau ruangan ini yang jelas depan dari tampak depan dari bangunan ini teman-teman. Tampak depan. Ini mungkin kalau rumah mungkin ini aja ya, mungkin kayak ruang tamu mungkin ya. Ruang tamu. Karena diubah dan disewa sama si penyewa menjadi kayak gini teman-teman. Jadi kayak gini.
Dan ini ada lagi ruangan, banyak sekali ruangan teman-teman. Permisi. Ini kayak ruangan kamar, kayak ruangan kamar sih ya. Iya. Kayak ruangan kamar yang tempatnya juga udah nggak bagus lah teman-teman ya, nggak bagus tempatnya. Ini ruangan yang kesekian ya teman-teman. Saya nggak ngitung tentang ruangan aja ya, kita nggak ngitung tentang ruangannya. Ayo, karena banyak sekali teman-teman, banyak sekali ruangannya. Di sini juga ada lagi nih teman-teman. Permisi. Di sini juga seperti ruangan kamar dan udah nggak, tampaknya juga udah nggak bagus, sudah banyak sabang-sabang dan temboknya juga udah bolong ya teman-teman, udah jebol. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya, Ci. Ini teman-teman, ini udah tadi ya. Saking banyaknya ini ya teman, banyak ruangan, banyak sekali ruangan. Rumahnya nggak cukup besar. Nih. Rumahnya nggak cukup besar tapi banyak ruangan, cuman nggak terlalu besar juga aja ya. Nggak terlalu besar juga untuk setiap ruangan tuh nggak terlalu besar. 3x3, 2x3, nah, seperti itu. Inilah keadaan rumah ini teman-teman ya. Keadaan rumah ini sekarang kita sambil mengeksplor, sambil mencari tempat yang cocok untuk peserta uji nyali kita nanti ya teman-teman. Ya Ji ya. Iya. Ini ada ruangan lagi nih. Ada ruangan lagi nih. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Pusat kegiatan karaoke-nya di sini seperti ini. Soalnya dari kursi sama mejanya kelihatan. Kelihatan ya Haji ya. Mungkin disinilah tempat ruangan mereka waktu pada saat bangunan ini dibuka sebagai hiburan teman-teman. Mungkin disinilah tempatnya mereka untuk bersenang-senang dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut ke ruang berikutnya. Ini aja ada juga nih teman-teman. Ada juga ruangan. Ini kayaknya sama sih teman-teman ya. Kayaknya sama aja ya. Sama. Kayaknya sama sih tempat ini karena di sini ada kayak kursi tapi terbuat dari semen ya teman-teman. Mungkin di sini sama kayak tempat ruangan sebelumnya teman-teman. Di sini tempat untuk karaoke dan bersenang-senang lah artinya untuk waktu pada saat bangunan ini disewa. Oke, kita lanjut lagi untuk ke tempat berikutnya. Kalau ruangan ini kayaknya sih kayak Toilet ya. toilet ya Ci ya. Iya. Toilet. Nah, baik teman, di sini ini ada toiletnya juga. Rumah ini, bangunan ini ada toilet dan kamar mandinya juga teman-teman. Cuman itu yang bisa kita eksplor untuk ruangan ini. Rumah yang sekecil ini tapi banyak ruangan karena disewa untuk hiburan, jadi mungkin di apain ya Ji ya, kita aja di tambah untuk bangunannya mungkin aja ya waktu itu. Diatur demikian rumah Iya, biar banyak yang bisa dipakai. Iya, biar banyak artinya bangunan ini bisa terpakai Iya. sama si penyewa teman-teman.
Oke teman-teman, kita berbincang-bincang untuk eksplor ini sama Aji Ngurah mungkin cukup, dan saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman, kalau teman-teman yang artinya di areal Lampung ini, Seputih Raman ini, mungkin yang mau untuk memodifikasi atau memperbaiki tentang otomotif, tentang motor, baik itu mobil, mau itu merakit sesuatu ya Ji ya, kita bilangnya merakit sesuatu, bisa hubungi Aji Ngurah yang bertempat di RH 4, RT 4, RW 4 ya Ji. Iya. Oke baik teman-teman, kita langsung aja masuk ke seksi uji nyali yang sekarang kita mau cari dulu teman-teman. Kita mau cari dulu menurut Aji nih lah. Sekarang kita menurut Aji ya, menurut warga setempat, di mana sih yang cocok untuk uji nyali? Ya, bukan kita yang menentukan ya teman-teman, Aji yang menentukan. Menurut Aji di mana Aji? Kalau yang sendiri sih, kalau saya sendiri artinya lokasi yang tepat kayaknya di bagian dalam, karena di sana banyak kamar-kamar. Ya. Ya siapa tahu nanti ada yang kita cari kan begitu. Iya. Ya karena di sini soalnya posisi Yang ingin kita buktikan ya Ji ya. di sana soalnya yang paling sering dipakai kayaknya untuk negatif di sana. Iya. Biasanya banyak kamar-kamar kan di sana jelas hal yang negatif lah. Iya. Kan begitu. Ya mudah-mudahan di sana yang ada sesuatu yang nanti yang diinginkan. Iya. Kita. Oke teman-teman, ini Aji udah menentukan tempatnya di ruangan yang di tengah tadi, yang banyak ruangan teman-teman. Di sana beliau menentukan untuk kita uji nyali. Oke, kita langsung saksiin aja peserta uji nyali kita. Saat ini kita baru ada satu teman-teman. Tapi nanti kalau seandainya, karena di belakang kita ini ada juga beberapa orang, 3-4 orang itu, ada yang mau dan ada yang enggak. Kita nggak tahu ini. Sementara kita yang jelas sudah ada mau, baru 1 orang teman-teman. Oke, kita langsung saksiin aja. Oke, baik teman-teman, di sini kita udah kedatangan peserta uji nyali kita. Kita kenal dulu sama peserta uji nyali dulu. Dengan siapa? Doni. Dengan Mas Doni ya. Ini Mas Doni ini ingin merasakan, dan dia sudah melihat konten-konten kita teman-teman. Dia ingin merasakan seperti apa yang dirasakan peserta uji nyali sebelumnya teman-teman. Jadi dia datang ke sini dan menawarkan diri untuk uji nyali. Sekarang saya ceritain dulu sama Mas Doni ya. Kita di sini bukan untuk mengganggu ataupun untuk mengusik apa yang ada di sini. Kalau memang itu ada, ya biarkan itu ada. Di sini kita cuman ingin merasakan. Di sini kita cuman ingin merasakan apakah benar. Nah, di sini itu memang ada sesuatu yang seperti rumor-rumornya yang beredar di masyarakat, dan Mas Doni ingin merasakan. Disinilah tempatnya kita merasakan. Ya. Oke teman-teman, biar jangan berlama-lama. Tapi gini teman-teman, kita cuman mempunyai dan memiliki waktu, menetapkan waktu ya 10 menit untuk peserta uji nyali itu bisa merasakan. Kalau memang dia bisa merasakan apa yang di sini, itu memang benar. Tapi kalau memang dia tidak merasakan apa-apa yang ada di sini, nanti kita bahas di video kita ya teman-teman. Itu tergantung dengan kepekaan seseorang teman-teman, biar teman-teman bisa lebih tahu dulu, karena kepekaan seseorang itu berbeda-beda teman-teman, berbeda-beda. Jadi dalam 10 menit itu, kalau memang Mas Doni ini peka dengan apa yang dia rasakan, pasti dia merasakan itu teman-teman. Oke, biar nggak berlama-lama, di sini kita udah menyediakan alat komunikasi berupa HT dan CCTV yang udah kita siapkan teman. Kita kasih Mas Doni ya. Bisa dicek dulu Mas Doni. Cek. Oke, alat komunikasi kita udah berfungsi. Kita langsung tinggal aja Mas Doni di sini untuk uji nyali dan untuk merasakan ya teman. Oke.
Oke, ya udah. Boleh dimulai ya buat peserta uji nyali. Explore ke semua ruangan. Oke. Oke, kita akan mulai uji nyali, guys. Ada beberapa ruangan ya di sini. Ini kamar mandi. Ini juga kamar mandi. Ini entah ruangan apa ini, guys. Ada kursi, seperti kursi ya. Seperti udah lama nggak dipakai. Banyak jaring laba-laba. Ini juga sudah banyak yang rusak ya, guys. Di sini ada sumur. Cuma dalam ya, guys. Dalam. Sini ada kamar mandi. Kosong. Di belakang itu sawah, persawahan, guys. Sini juga ada ruangan. Bekas apa ini, guys? Ini sih ada meja, kursi. Apa ini bekasnya? Sini juga ada beberapa ruangan ya. Sepi banget karena jauh dari pemukiman. Sini kosong, banyak sampah-sampah. Ini sih ada lubang, guys. Cuma segitu aja ruangannya.
Tim. Halo, gimana? HP-nya, memorinya penuh. Memori HP. Lanjut. Oh, masih bisa. Masih bisa. Masuk. Ada yang dirasain apa gimana? Coba komunikasiin. Ya agak-agak merinding ya. Cuman sampai sekarang belum ada interaksi. Mas, coba itu sampean duduk di sana. Sisa waktu lagi 4 menit lagi, coba sampean duduk aja di sana. Di sini ya. Cek. So, Gimana Mas, masih kuat? masih. Waktunya 2 menit lagi. Oke, siap. Jam berapa ini Dan? Udah mau jam 1 ya.
Suk. Sesi uji nyali udah selesai Kak. Oke, siap. Oke, baik ya teman-teman ya. Di sini seksi uji nyalinya udah selesai teman-teman. Sesi uji nyalinya udah selesai. Kita menentukan waktu sesi uji nyali hanya 10 menit saja untuk si peserta merasakan sesuatu. Jadi sekarang kita ingin berbincang-bincang sama si pesertanya. Menurut peserta gimana? Apa sih yang dirasakan selama 10 menit? Ya, Ada nggak merasakan sesuatu? aura sih beda, aura tempat. Karena lama kan kosong ini ya. Iya. Mungkin jadi ya agak-agak gimana ya hawanya itu. Ya merinding lah, tapi belum ada lah interaksi tadi. Interaksi. Ya. Artinya sudah merasakan merinding ya? Iya. Sudah merasakan. Apalagi di ruangan yang di sini kan, ini kan gelap, Iya. emang kosong, kayak sampah-sampah itu. Iya. Jadi agak-agak hawa-hawanya. Merinding ya. Iya. Ya. Oke teman-teman, di sini Mas Doni merasakan merinding ya teman-teman, karena mungkin memang tempat ini lama dan mungkin juga karena ditinggal sendirian teman-teman. Nah di sini kita ada sedikit kendala. Ini memori untuk merekam yang kamera yang dipegang peserta penuh teman-teman, padahal ini kita cek memorinya masih cukup sebenarnya, tapi kita nggak tahu kenapa tiba-tiba kok penyimpanan penuh teman-teman. Di sini penyimpanan penuh, tapi kita coba lagi ya teman-teman untuk peserta uji nyali yang kedua. Bagaimana ini, karena ada peserta uji nyali kedua, kita coba aja untuk peserta uji nyali kedua. Oke teman-teman, kita ucapkan selamat dulu. Terima kasih untuk partisipasi Mas Doni bersama tim sisi lain di sini untuk merasakan kebenaran yang ada di sini. Nanti kita berbincang-bincang di podcast kalau memang Mas Doni ada waktu ya teman-teman. Oke. Ya. Siap. Oke. Terima kasih Mas Doni, silakan. Oke, baik teman-teman ya. Peserta uji nyali pertama sudah selesai dalam uji nyalinya dan dia merasakan merinding ya di ruangan tengah tadi di sana. Dan sekarang ada nih peserta uji nyali kita yang kedua. Kita berkenalan dulu nih dengan siapa sebelumnya? Kadek. Dengan Blik Kadek. Dengan Blik Kadek ya teman-teman. Kita sekarang Blik Kadek ini juga ingin merasakan teman-teman, cuman juga ingin merasakan sesuatu yang ada di sini, entah itu ada dan tidaknya nanti Blik Kadek lah yang merasakan teman-teman. Oke, biar jangan berlama-lama, kita langsung aja tinggal Blik Kadek untuk memulai uji nyali ini. Oke, explore boleh dimulai serta uji. Ini nggak tahu ruangan apa nih ya, entah dulunya ruangan untuk santai apa gimana nih. Tapi banyaknya apa namanya sabang-sabang begitu kotor lah. Ini ruangan yang di sini kayaknya ruangan untuk ruangannya nyanyi lah. Kayaknya di sini nih rumah ini untuk apa ya dibilang? Untuk karaokean lah. Ini ruang karaoke kayaknya nih di sini nih. Kita ke depan ya sekarang. Depan nih. Ini ruangan depan kosong, sampah-sampah. Hanya dedaunan di sini, nggak tahu daun dari mana nih. Ini daunnya, daun kering, nggak tahu kemana
dari mana datangnya daun-daun ini. Yang jelas ruangan kosong nih. Lanjut ya. Yang ini kayaknya ruangan kamar ya. Kamar kosong. Udah banyak-banyak sabang-sabang. Tuh, kotor bener. Ruangan ini bener-bener kotor. Nggak tahu apa ini isinya. Untuk tempat apa, yang jelas kayaknya kalau ruangan ini saya rasa ini tempat untuk kamar lah. Kamar kosong yang udah lama nggak ditempatin. Ini ruang tamu depan ini juga ada kamar kosong. Ini temboknya juga ada jebol nih ya. Tahu tempat apa ini? Yang jelas semua ini kosong. Di sini juga kamar depan ya, kamar depan ruangan ini benar-benar kotor. Nggak ada apa-apanya. Ini jendela depan, pintu depan terkunci semuanya. Nggak ada apa-apanya nih. Nggak ada ngerasain apa. Tapi saya merasa di sini nih, di ruangan ini nih, nggak tahu ada apanya nih. Kotor. Tapi saya ngerasa ruangan ini bersih. Nggak tahu kenapa sebenarnya ruangan ini kosong kotor, tapi saya ngerasa di ruangan ini bersih. Tapi nggak ada sesuatu yang bikin saya merinding atau apa, nggak ada. Tapi saya ngerasa di ruangan ini kayaknya bersih, tapi nyatanya ruangan ini kotor, benar-benar kotor. Boleh lihat nih tuh. Kita kembali ke belakang ya. Ke tempat ini kayaknya ini tempat nyanyi atau apalah, tempat karaokean. Kayaknya ada kursi jok, ada meja untuk kayaknya sekelas minibar lah dibilang. Nih tuh. Asik kayaknya di sini nih dulunya. Tapi kok saya nggak ngerasain apa-apa ya. Ini ruangan apa satu ini? Saya nggak ngerti nih. Kayak ada tempat duduk. Satu ruangan ada tempat duduk. Ini ruangan apa sebenarnya nih?
nggak ada apa-apa bro, santai aja ya. Mau berapa menit juga pun lanjut aja John. Ini sumur kamar mandi. Ini sumurnya dalam sekali ya, tuh boleh dilihat airnya pun kayaknya keruh di sana nih ya. Ini kamar mandinya, kita lihat ya. Ini nggak tahu nih ruangan apa nih sebelah kamar mandi ini, kosong, bener-bener kosong. Ini ruangan kamar mandi, ada WC-nya tuh. Tapi di sini saya nggak ngerasain apa-apa. Tuh, bak mandi yang sudah kotor, nggak ada airnya. Kita kembali ke depan ya. Mungkin di depan ada yang mungkin bisa dieksplor atau apa. Ini ruangan kamar kosong, udah benar-benar kosong. Banyak apa namanya, sabang begitulah, kotoran. Ada berapa ruangan di sini ya? 1, 2, 3, ada 4 ruangan di sini teman-teman. Saya nggak tahu, tapi yang ruangan di ujung ini yang saya bikin bingung. Kenapa ada bolong nih di sini di depannya nih? Ada yang jebol di depannya, saya nggak ngerti nih. Nggak tahu saya nih apa. Ini lubang apa, ruangan apa sebenarnya di sini nih, kok bisa sampai jebol begini nih ruangan ini, ruangan depan ya. Tapi ruangan di sini memang benar-benar kotor. Emang ruangan di sini nih dipisah-pisah. Ruangan tamu, ruangan kamar-kamar, ada empat kamar khusus nih. Yang saya tahu ada 4 kamar khusus. Yang saya lihat ada 4 kamar khusus. Setelah itu ya ini di belakang ini ada ruangan, terus ada 2 ruangan. Mungkin ini dulunya untuk karaokean ya, saya nggak tahu juga. Ada dua ruangan nih, ada kursi jok, ada meja. Mungkin ini kayak apa ya, hall ruangan untuk minum atau apa, saya juga nggak paham. Tapi yang paling saya ngerasa tertarik di ruangan sini kawan-kawan.
sini nih ada kotor sebenarnya ruangan ini, benar-benar kotor, tapi kok kayak kelihatan bersih gitu loh, kayak nyaman di ruangan ini. Nggak tahu ada apanya di ruangan ini nih. Buat peserta kembali ke tengah karena waktu yang kita tentukan udah selesai ya. Oke, baik teman-teman ya. Di sini peserta uji nyali kita yang kedua udah menjalankan uji nyalinya dalam waktu yang udah kita tetapkan. Dia pun udah mengeksplor semua tempat. Tapi mungkin gini teman-teman, di sini ada kita lagi-lagi ketemu kendala lagi tentang kamera peserta yang untuk eksplor, yang dibawa untuk eksplor, bukan CCTV teman, tapi peserta kamera peserta yang dibawa. Itu tadi kita udah cek, itu udah memungkinkan untuk meliput dan merekam setiap ruangan-ruangan. Dan peserta yang bawa kamera itu udah harusnya udah cukup loh dengan waktu yang ditetapkan. Tapi ini nggak bisa teman-teman, nggak bisa, hanya 1 menit. Tapi nanti bisa kita tayangkan lewat CCTV mungkin teman-teman ya, biarpun nanti setiap ruangan yang peserta uji nyali yang kedua ini nggak bisa menunjukkan tempat-tempatnya karena kendala kamera kita yang dipegang itu. Jadi kita simpulin untuk Blikade udah mengikuti uji nyali yang kedua. Tapi saya mau tanya nih sama Blikade, apa sih, sempet nggak sih merasakan sesuatu di setiap ruangan yang udah Yang saya rasakan cuman di ruangan depan sih. ruangan depan? Ruangan depan sebelah kanan itu yang merasa kayaknya aneh. Nggak tahu apakah anehnya itu, saya juga nggak ngerti, nggak paham. Yang jelas di sana ngerasa aneh. Ruangan itu kotor, tapi saya ngerasa ruangan itu bersih. Ya. Baik ya teman-teman, nanti obrolan ini bisa kita sambungkan, kita satukan sama Mas Doni. Kalau Mas Doninya bisa nanti ketemu dengan di podcast kita itu, kita buka nih apakah tempat yang dia rasakan, Blikade ini rasakan dengan Mas Doni ini rasakan tuh sama di tempat itu atau enggak. Di sana kita semua tahu ya teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video buka-bukaan untuk tempat ini bersama Mas Doni dan Blikade di podcast kita berikutnya. Terima kasih teman-teman.